Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Kembali dari Bukit Sion, kami menyapa kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini. Bersyukur atas kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Pagi ini kita boleh bangun, tentu dengan iman kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Bersyukur di pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru anugerah Tuhan. Sebelum kami melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sekiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkati kami Tuhan, haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini, sesuai dengan renungan harian Toraya, Jumat 6 Juni 2025. Bahan Alkitab yang akan kita baca pada saat ini dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup menurut daging atau roh. Firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin firman Tuhan. Berilah dirimu dituntun oleh Roh Kudus. Itulah tema perenungan kita pagi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Menjalani hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan kadang kita salah memilih. Apa yang kita pilih, justru hal itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita seringkali berusaha keras dengan kekuatan kita sendiri, dan akhirnya kita kecewa. Bacaan kita pagi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita untuk hidup oleh roh dan bukan mengikuti keinginan daging. Seperti dikatakan dalam ayat 16 pembacaan kita, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita hidup menurut roh, Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kita tidak lagi mengandalkan kemampuan diri sendiri atau keinginan pribadi kita, tetapi
kita menyerahkan hidup ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23, dengan jelas di situ kita dapat membaca Paulus menggambarkan perbedaan antara perbuatan daging seperti kemarahan dan iri hati dengan buah roh yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, dan juga kesabaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketika Roh Kudus memimpin kita, maka sudah pasti bahwa kita akan menghasilkan buah yang baik. Meskipun kita menghadapi banyak godaan dan juga tantangan dalam hidup ini, tetapi Roh Kudus yang akan terus memampukan kita menghadapinya, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dari firman Tuhan pagi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa mari kita semua menjalani hidup anugerah Tuhan ini dengan terus memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, agar setiap apa yang kita lakukan boleh berkenan baginya. Yakin dan percaya bahwa Dia yang akan terus menuntun dan mengajarkan kita pada jalan yang dikehendakinya. Dia yang akan menolong kita untuk semakin memahami firman-Nya ini, terlebih Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk menjalani hidup ini dan terus memberi diri kita untuk dituntun oleh-Nya, agar dalam hidup ini kita terus melakukan apa yang Tuhan kenan bagi kita. Amin. Firman Tuhan. Merespon firman Tuhan, Bapak, Ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan boleh beri bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menolong kami, agar firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong dalam menjalani hidup ini, kiranya Tuhan terus memberkati. Berdoa Tuhan untuk semua anggota jemaat dimanapun berada yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Yang saat ini sedang berduka, biarlah Tuhan yang terus menghibur. Yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan terus memperlengkapi sukacitanya sehingga menjalani masa tua ini. Segenap orang tua kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Berdoa Tuhan untuk segenap anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan terus memberkati. Juga segenap anak-anak muda dalam masa muda, biarlah Tuhan terus memberkati, sehingga masa muda terus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk kami semua Tuhan, dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saat ini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Engkau terus menuntun kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni segala salah dan dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pagi ini Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.